Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menceritakan cerita misteri penunggu ladang karet. Sebelum kita memasuki cerita, mohon untuk like, komen, dan subscribe channel Curhat Misteri. Malam ini hujan deras, petir menggelegar, terdengar saling sautan di atas langit. Malam. Sudah begitu lama musim panas kini melanda. Sepertinya inilah waktunya tepat untuk musim hujan yang mendapat gilirannya. Malam ini adalah malam minggu. Konon katanya malam ini adalah malam yang panjang bagi kaum muda. Akan tetapi aku kurang setuju, karena bagiku semua malam itu sama saja panjangnya. Namun hal itu tergantung dengan situasi. Apakah yang sedang kita hadapi? Sebagaimana halnya dengan malam ini, sepertinya aku harus mengakui bahwa malam minggu ini adalah malam yang cukup panjang dan mencekam daripada malam-malam minggu yang sebelumnya. Karena malam ini aku harus menginap di rumah kakekku di sebuah desa yang terpencil dan cukup jauh dari pusat kota. Aku ingin menceritakan sedikit cerita mengenai desa kakekku ini. Desa kakekku ini adalah sebuah desa yang kecil. Desa ini adalah desa petani, yang mana kebanyakan mereka berasal dari kota maupun luar kota. Di sini mereka hanya bekerja untuk menggarap ladang mereka, dan biasanya mereka selalu pulang dalam waktu seminggu sekali, walaupun kadang-kadang ada juga yang pulang 2 minggu sekali. Biasanya mereka selalu pulang pada hari Sabtu, akan kembali lagi ke ladang mereka pada hari Senin pagi. Seperti pada saat ini, suasana desa kakekku ini benar-benar sepi dan mencekam. Tidak ada suara manusia terdengar berceloteh. Tidak ada kendaraan yang berlalu lalang. Semuanya seakan sibuk menyembuhkan dan membunyikan diri mereka masing-masing di dalam rumah. Oh ya, saya baru ingat bahwa lebih dari separuh petani di desa ini sudah pulang ke kampung. Mereka sore tadi, termasuk juga Pak Witan, teman baik ayahku yang berasal dari kota yang sama. Jumlah rumah di desa ini tidaklah lebih dari 30 rumah. Dan jarak antara satu rumah dengan rumah yang lainnya terbilang cukup jauh. Ada sekitar 10 meter.
Jadi rumah penduduk di sini tidak merata dan tidak berdekatan. Mereka kebanyakan mendirikan rumah di ladang mereka masing-masing. Dulu sewaktu aku kecil, tepatnya sewaktu aku masih duduk di bangku SD, kakekku sering menakutiku dengan cerita-cerita hantu yang menunggu rumah kosong sekitar 10 meter dari rumah kakekku. Aku tidak tahu apakah cerita itu benar atau hanyalah sebatas dongeng yang menakutiku agar tidak bandel dan cepat tidur. Kini di umurku yang menginjak 23 tahun, aku memutuskan membawa cerita itu hanyalah dongeng belaka yang diperalat oleh kakekku dengan tujuan yang tidak lain hanyalah untuk menakutiku yang pada waktu itu sangat bandel. Namun entah mengapa aku merasa seperti ada yang berbeda dengan malam tersebut. Hujan masih terdengar berisik di luar sana bersama hembusan angin malam dan juga petir yang saling bersahutan. Jam sudah menunjukkan 12:13 dini hari. Nenek dan kakekku sudah tertidur pulas di kamar mereka, sementara aku masih juga terbangun dan tidak bisa memejamkan mata walau sedikit pun. Ada yang mengusikku. Tiba-tiba salah satu anjing kepunyakan kakekku berlari dari teras depan menuju arah jalan. Anjing tersebut menyalak sambil berlari menuju jalan yang gelap. Aku langsung bangun dari ranjang dan kemudian segera mengintip dari celah-celah tirai jendela kamar untuk mencari tahu apakah gerangan yang terjadi. Pada waktu yang bersamaan pula, tiba-tiba anjing tersebut berlari kembali menuju rumah kakekku dengan suara yang kecut seakan baru dikejar-kejar oleh sesuatu. Sementara anjing yang satunya tidak ikut berlari, mulai berdiri dan menyalak keras ke arah jalan. Sewaktu temannya itu berlari kecut menghampirinya, entah mengapa pada saat itu aku juga langsung menebak bahwa di sana, di dalam gelap dekat jalan, ada sesuatu yang besar yang tidak dapat kulihat dengan kedua mataku. Entah itu karena malam yang gelap dan ataukah itu hanya ilusiku. Entah mengapa aku masih berdiri penasaran mengintip dari balik tirai jendela. Karena tidak mendapat jawaban dari rasa penasaranku itu, aku pun memutuskan untuk mengambil senter di dalam lemari kamarku. Kemudian kembali lagi menuju jendela untuk mengintip. Tetapi saja tidak ada yang dapat aku lihat. Dengan senterku melainkan hanyalah malam yang gelap gulita dan mencekam. Mungkin cahayanya tertahan oleh rintik-rintik hujan. Begitulah dugaanku. 15 menit telah berlalu. Kini kedua anjing milik kakekku itu sudah kembali terdiam. Kini aku pun menebak bahwa apapun itu yang berada di dalam kegelapan luar sana sudah pergi menghilang dan menjauh.
Kini saatnya aku harus tidur, karena besok aku harus bangun sholat subuh dan berada di Bukit Tuba sebelum fajar datang. Oh iya, aku lupa. Memberitahu kepada kalian bahwa aku seorang pelajar. Tujuanku adalah ke kampung kakekku ini ialah untuk membuat sebuah video dokumenter, dan tujuanku untuk datangi Bukit Tuba ialah untuk merekam Surise dari atas sana, karena menurutku di sana adalah spot yang paling terbaik untuk merekam sunset di desa ini. Aku kembali berbaring di atas ranjang, namun entah mengapa aku masih saja tidak bisa tidur. Hujan lebat ini sudah reda. Yang tersisa hanyalah gerimis kecil yang terdengar lembut menghantam seng rumah. Kini jam telah menunjukkan pukul 1:17 dini hari. Anjing kakekku kembali menyalak. Kali ini bukan saja yang hitam, yang kuning pun juga ikut serentak menyalak ke arah jalan. Aku sedikit kesal karena aku hampir saja tertidur tadi. Kini sudah harus bangun kembali disebabkan oleh suara mereka. Aku sedikit bertekad dalam hati, apapun makhluk yang berada di luar sana, dia harus pergi dan jangan lagi mengganggu anjing-anjing milik kakekku lagi. Ku kenakan jaket yang tebal, lalu ku pasang senter di kepalaku, sementara satu lagi berada di tangan kiriku. Aku membawa ketapel milik kakekku dan juga beberapa butir batu. Parang juga tidak lupa ku selipkan di pinggang kanan. Kini aku bersiap-siap memasukkan sepatu gunungku. Kakek dan nenekku masih tertidur pulas di kamar. Mereka seperti tidak mendengar betapa bisingnya suara-suara anjing yang menjalak di luar sana. Saat aku hendak beranjak dari depan pintu kamar kakekku itu, mendadak tiba-tiba suara atap rumah dilempar dengan batu, dan itu terjadi beruntun sampai 2 kali. Aku langsung berlari keluar untuk mencari tahu perbuatan siapa itu. Kali ini aku benar-benar merasa marah dan kesal. Pertama, dia mengganggu anjing milik kakekku, dan yang kedua, dia melempar rumahku dengan batu. Tidak akan aku biarkan sampai yang ketiga kali, karena itu sudah kelewatan bagiku. Bisik dalam hatiku ya. Kini aku sudah berada di luar rumah. Pintu telah kukunci rapat dari luar agar kakek dan nenekku aman berada di dalam. Untuk menghilangkan sedikit rasa was-was di dalam hati, aku memutuskan untuk menyalakan rokokku. Saat melihat keluar, 2 ekor anjing jantan milik kakekku tiba-tiba terlihat seakan menjadi lebih berani kembali. Mereka bahkan sampai keluar rumah dan menuju jalan untuk menjalak ke arah jalan yang gelap. Namun mereka tidak berani keluar halaman rumah, terlalu jauh. Aku menebak bahwa mereka tidak akan berani keluar dari halaman rumah ini tanpa aku ikut serta bersama mereka. Aku mulai mengamati ke arah jalan dengan sorot cahaya senter yang menempel di kepalaku.
Namun aku tidak menemukan apapun selain pergi keluar halaman rumah. Aku memutuskan untuk mencari tahu sebesar apakah batu yang dilemparkan ke atap rumah kakekku tadi. Yang tadi ku dengar batu-batu itu jauh dari atap rumah arah samping kiri halaman rumah kakekku. Aku menemukan sebuah batu yang seukuran tinjau, dan yang satu bukanlah batu, akan tetapi itu adalah buah mangga yang tinggal separuh. Mungkin buah mangga itu adalah sisa dari kelelawar yang secara kebetulan terbang di atas rumah atap kakekku. Tiba-tiba terkejut mendengar suara atap seng yang dilempar, dan akhirnya ia panik dan tidak sengaja menjatuhkan buah mangga tersebut di atas atap rumah kakekku. Jadi lemparan batu itu cuma sekali dan bukan dua kali. Begitu simpulnya pada saat itu. 2 ekor anjing kakekku ini sudah hampir berada di pintu pagar rumah halaman kakekku. Namun mereka masih tidak berani keluar. Mereka hanya menjalak dari kejauhan. Dan sekali melihat ke arah seolah-olah ingin memberitahu padaku bahwa ada sesuatu yang berada di jauh dari luar pagar halaman rumah kakekku. Aku pun segera bergegas untuk menjalan menghampiri mereka. Sembari tanganku juga menggenggam ketapel yang berisi peluru batu seukuran 2 bola kelereng. Kini aku sudah berada di tepat di luar pintu pagar halaman rumah kakekku bersama 2 ekor anjing milik kakekku. Jika itu adalah babi hutan, pasti dia akan lari jika dijalak oleh anjing. Apalagi anjing tersebut bersamaku, pasti ia bukanlah babi hutan. Begitu geminggu di dalam hati, aku mulai mengamati sekeliling. Pada saat itu aku merasa sudah menjadi seperti pemburu serigala yang pernah kulihat di film-film. Hanyalah saja senjataku ini lebih primitif ya dibandingkan dengan senjata mereka yang menggunakan senjata api. Tidak ada yang kulihat dan tidak ada yang kudengar kecuali hanyalah pohon-pohon karet yang rindang serta hembusan angin malam dan gerimis. Semua masih terlihat sunyi, sepi dan mencekam tanpa cahaya. Pada saat itu anjing hitam milik kakekku tiba-tiba berlari lebih dulu ke dalam ladang karet yang seluas puluhan hektar. Sementara yang berwarna kuning masih menjalak di depan, seakan-akan sedang menunjukkan dan menyuruhku masuk mengikuti. Namun alangkah terkejutnya aku, ternyata terlihat ada sesosok bayangan berwarna putih yang mendekatiku, dan aku langsung lari karena aku takut. Aku langsung masuk ke dalam rumah kakekku. Di situ aku ditanya sama kakekku, "Kenapa kamu? Kenapa kamu?" Kakekku bertanya kepadaku sebanyak 3 kali. Aku masih belum sadar, aku masih merasa ketakutan
Dan setelah kakekku menepuk punggungku, dan akhirnya aku seperti tersadar, dan aku bilang pada kakekku, aku melihat ada bayangan putih dari ladang karet. Dan kakekku bilang, itu penunggu ladang karet yang dulu pernah kakek ceritakan waktu kamu kecil. Ya, udah. Kamu masuk saja, ambil air wudhu, sholat, biar kamu tenang. Dan besok pagi, kamu pulang saja. Biasanya kalau ada orang yang bertemu dengan penunggu ladang, pasti akan terjadi sesuatu pada dirinya. Sebelum terjadi apa-apa, mendingan kamu pulang ke kota. Jawabku kepada kakekku, iya kek, terima kasih. Ya, sampai di sini cerita curhat misterinya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian semua punya cerita, bisa tulis di kolom komen ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.